Kompasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan buat Anda semua yang menonton siaran Kompasi Media pada Sabat ini. Kita berada di menghampiri penghujung triwulan yang ketiga, yaitu di Sabat yang ke-11. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, tetap ceria dalam kita mendepani kehidupan warna-warni kehidupan di dunia ini. Bagi kita yang bersedih, berduka, harap kita akan terus cekal kuat dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda bersama dengan siaran Kompasi Media pada Sabat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat buat kita semua. Semoga perbaktian kita secara maya dalam pertemuan di ruang maya ini akan menjadi berkat kepada kita semua. Saya mulai dengan satu pertanyaan, rentetan pertanyaan kepada kita semua. Untuk kita dan untuk diri saya sendiri. Pernahkah kita merasakan bahwa segala keberhasilan kita di dunia ini karena atas usaha kita sendiri? Jika kita merasakan demikian, kita sudah menjadi seorang yang sombong. Pernahkah kita merasa bahwa kita ini lebih hebat, kita ini lebih pintar, lebih berjasa, lebih suci? Jika kita merasakan demikian, kita sedang berada di dalam satu kesombongan di dalam diri kita. Saudara-saudari, mungkin pertanyaan itu agak pedas, namun inilah realiti daripada kehidupan kita sebagai manusia yang tidak sempurna. Kita pernah merasa kesombongan itu di dalam hidup kita. Saudara-saudari, ketika kita lupa diri, bahwa kita pernah menjadi orang yang susah. Kita pernah jatuh di dalam kehidupan kita ini. Dan akhirnya, di saat kita mula berhasil, kita mula lupa untuk bersyukur atas berkat yang kita sudah terima. Keberhasilan kita, rezeki kita, kebahagiaan kita pada waktu itu. Mungkin kita pernah mengetepikan ataupun mengesampingkan peranan Tuhan di dalam segala keberhasilan kita.
pada saat itulah kita berada dalam suatu jurang kesombongan yang paling dalam. Saudara-saudari, kita berharap agar kita boleh keluar daripada sikap kesombongan ini, selari dengan kematangan kerohanian kita. Hari demi hari kita berjalan bersama dengan Yesus. Salah satu sikap yang sungguh luar biasa dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat kita memiliki kerendahan hati. Sepotong ayat yang ingin saya kongsikan buat kita semua, yang terdapat di dalam Mazmur 149 ayat 4 yang berbunyi seperti begini. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Luar biasa bukan? Pada saat ini mari kita berusaha untuk menjadi diri kita ini seorang yang rendah hati. Karena janji Tuhan mengatakan kita akan dimahkotai dengan keselamatan sekiranya kita ini mempunyai kerendahan hati. Lagu yang pertama yang akan saya bawa buat kita semua di siaran Pemasih Media pada sabat ini adalah yang bertajuk Pribadi yang Mengenal Hatiku. Kali ini dibawakan oleh Heria Cindra, di mana lagu ini saya ambil daripada YouTube channel Rea Ministry. Kita percaya Tuhan mengenal pribadi kita. Mari kita hapuskan kesombongan di dalam hati kita dengan meletakkan kerendahan hati itu di tahap yang tertinggi di dalam kehidupan kita setiap hari. Heria Cindra, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Saya mempersilakan. Seperti rus sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rus sayang haus, rindu alir
menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin dan puji Tuhan dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Heria Cindra daripada Rea Ministry Channel. Puji Tuhan. Ya, kita bercakap soal kesombongan, tinggi diri. Ya. Dan sebagai manusia biasa, kita tidak akan lari daripada perasaan seperti ini. Seperti saya katakan tadi, selari dengan kerohanian kita, berjalan bersama Yesus setiap hari. Mari kita melawan kesombongan itu dengan memantulkan kerendahan hati di dalam kehidupan kita setiap hari. Ingatkah kita pada kisah Titanic, yang mana kisah ini begitu diketahui oleh orang lain. Kisah kapal mewah Titanic pada tahun 1912. Pada waktu itu, pembuat kapal ini menganggap bahwa
kapal ini adalah kapal yang begitu kukuh. Hatinya dihinggapi dengan kesombongan, dan pembuat kapal ini mengatakan Tuhan pun tidak mampu untuk menenggelamkan kapal tersebut, karena kapal itu adalah paling mewah dan terkuat pada masa tersebut. Tetapi kita tahu kisah daripada kapal Titanic ini. Seiring dengan kesombongan orang yang membuat kapal itu, akhirnya kapal Titanic itu telah melanggar bongkah ais dan telah menyebabkan sekitar 1.500 orang telah terkorban di dalam tragedi tersebut. Pernahkah kita berada di dalam situasi kesombongan kita di dalam kehidupan kita? Saudara-saudari yang dikasihi, marilah kita menukarkan perasaan sombong itu kepada satu perasaan yang lebih tenang dan lebih damai, yaitu merendahkan hati kita. Karena Tuhan adalah, Yesus adalah teladan bagi kita. Mari kita menikmati lagu yang kedua. Lagu yang kedua bertajuk Yesuslah Teladan Kita. Dan lagu ini disampaikan oleh, saya ambil daripada YouTube channel The Sumwal Family Ministry. Yesus teladan kita. Mari kita mengatasi kesombongan dengan meneladani, mengikuti contoh daripada Yesus sendiri. Dipersilakan lagu yang kedua. Yesus datang ke dunia karena cintanya yang besar, sebagai hamba yang tiada mengenal lelah, melayani kebutuhan manusia. Ia memikul kelemahan kita, sembuhkan penyakit kita, pekerjaan juru selamat, tiada mengenal waktu dan tempat, belas kasihannya sungguh besar. Yesuslah teladan kita yang sempurna, belajar dari Dia dan bertumbuhlah, cintai Dia dan lakukanlah firman-Nya, bukan dengan kekuatanmu tapi karena kuasa-Nya. Arahkan pandanganmu pada kemuliaan-Nya, teladan kita yang sempurna hanyalah Yesus. Ia memikul kelemahan kita, sembuhkan penyakit kita, pekerjaan juru selamat, tiada mengenal waktu dan tempat, belas kasihannya sungguh besar. Yesuslah teladan kita yang sempurna, belajar dari Dia dan bertumbuhlah, cintai
hanyalah Yesus, hanya Yesus. Yesuslah teladan kita yang sempurna. Belajar dari Dia dan bertumbuhlah. Cintai Dia dan lakukanlah firman-Nya. Bukan dengan kekuatanmu, tapi karena kuasa-Nya. Arahkan pandanganmu pada kemuliaan-Nya. Teladan kita yang sempurna hanyalah Yesus. Arahkan pandanganmu pada kemuliaan-Nya. Teladan kita yang sempurna hanyalah Yesus. Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh The Samuel Family Ministry. Puji Tuhan. Yesuslah teladan di dalam kehidupan kerohanian kita. Mari kita merenung dan melihat Yesus, kehidupan Yesus. Itulah teladan yang paling agung. Jika kita dapat mengalahkan kesombongan, jika kita dapat mengalahkan keegoan kita dengan menjadikan kerendahan hati itu yang utama di dalam hidup kita, kita telah mengikut teladan Yesus. Di dalam Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita pasti pernah mengikuti perjamuan kudus. Dan ya, kita membasuh kaki seorang yang lain, menunjukkan bahwa itu adalah satu kerendahan hati kita yang tulus, yang maha tinggi. Apabila kita menjadikan diri kita begitu rendah hati, menunjukkan kerendahan hati, dan menunjukkan pelayanan kita kepada saudara kita dengan membasuh kaki. Kita pasti punya ramai sahabat dalam kehidupan kita, bukan? Mungkin kita pernah menyakiti hati sahabat-sahabat kita. Tanpa sadar, mungkin kita pernah ego, sombong, tinggi diri di dalam pergaulan kita, dalam tutur kata kita. Dan ya, sebaiknya kita berusaha untuk menjadi rendah hati, mengikut teladan Yesus, di mana juga lingkungan kita berada, di dalam rakan sekerja kita, di dalam rakan jemaat kita, rakan sekampung. Mari kita berusaha untuk menjadi sahabat kepada orang lain. Karena lagu yang seterusnya adalah bertajuk Persahabatan yang Kekal. Kita percaya hanya Yesus sahabat yang kekal. Dan Yesuslah contoh sahabat buat kita semua. Daripada Loud Voice Channel yang bertajuk Persahabatan Kekal, disampaikan oleh 3 orang gadis, yaitu April, Alisa dengan Ezra. Mari kita menikmati lagu yang ketiga. Sabat ini kita mendalami tentang kerendahan hati. Persilakan.
menghapuskan dosa banyak. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Amin dan puji Tuhan dengan lagu yang sudah kita nikmati, persahabatan yang kekal. Anda ada sahabat bukan? Dan saya ada sahabat. Dan kita adalah manusia biasa. Kita pernah menyakiti hati sahabat kita. Marilah kita menjadi lebih baik kepada sahabat kita dengan menjadikan kita ini lebih rendah hati. Ya, sebenarnya apakah ini rendah hati? Saya telah melihat beberapa penerangan tentang rendah hati. Rendah hati bermaksud tidak angkuh, tidak sombong, tidak bongkak. Oke, kerendahan hati artinya adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri. Maksudnya kita sadar bahwa kita ada kekurangan. Kita sadar bahwa kita ada keterbatasan. Apabila kita menyadari keterbatasan kita, dan bila kita berada di tengah-tengah masyarakat, kelompok, teman-teman, kita akan mengatakan bahwa kita akan merasakan bahwa kita akan memerlukan teman-teman kita. Kita akan memerlukan keluarga kita. Kita akan memerlukan para jemaat. Kita memerlukan para pendeta. Karena keterbatasan kita. Kita tidak menganggap bahwa diri kita ini terlalu baik, terlalu hebat, ataupun terlalu sempurna. Malahan kita memerlukan orang lain karena kita adalah seorang yang rendah hati. Saudara-saudari, saya ingin bacakan satu ayat lagi di dalam pertemuan kita pada Sabat ini yang terdapat di dalam Amsal 22 ayat 4. Ayat ini berbunyi seperti begini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya percaya kita pernah mengalami hitam dan putih kehidupan ini. Jatuh dan bangun di dalam kerohanian kita. Kita mungkin pernah berada di dalam kehidupan yang gelap, segelap-gelapnya di dalam kehidupan kita. Namun pada masa kita takut akan Tuhan dan mula menyimpan dalam hidup kita kerendahan hati, kita merasakan bahwa ada satu ganjaran yang begitu mahal yang sudah kita peroleh. Dulu hidup kita dalam kegelapan, tapi sekarang ini hidup kita di dalam naungan Tuhan. Kita ada satu kehidupan yang bahagia. Kita memiliki kekayaan yang bukan diukur daripada harta benda uang ringgit, namun kekayaan yang lebih bermakna. Kebahagiaan keluarga, kesehatan yang kita tidak sadari. Saudara-saudari, tajuk lagu yang seterusnya adalah Pelangi Sehabis Hujan. Selepas kita menempuh kehidupan yang gelap ini, akan ada pelangi yang begitu indah muncul. Tuhan sudah menyediakan kita satu kehidupan yang lebih baik dengan menuruti firman-Nya dan menuruti kehidupan ini, yaitu merendahkan hati kita kepada orang lain. Lagu ini disampaikan oleh Kolisi Channel dan terima kasih karena mengizinkan untuk lagu ini diulang siar di Pamasi Media. Pelangi sehabis hujan. Suatu prasakata metafora yang begitu dalam maknanya.
pelangi selepas hujan, hidup yang indah selepas kita berada di dalam kehidupan yang gelap. Mari kita menikmati lagu ini. Saya mempersilakan. Tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak bernilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Amin dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Kolisi Channel. Dan puji Tuhan, lagu ini mengajar kita bahwa hidup kita akan lebih baik jika kita bersama dengan Yesus. Hidup kita akan lebih baik jika kita mempunyai kerendahan hati. Di dalam Yesus menjadi rendah hati berarti kita mengenal Tuhan dengan penuh rasa syukur dan memahami bahwa kita ini selalu memerlukan bantuan Tuhan. Karena kita ini manusia biasa. Kita tidak berkuasa untuk mengubah. Namun jika Tuhan ada, Dia yang akan mengubah segala-galanya buat kita. Segala masalah kita ceritakan kepada Tuhan. Segala keluh kesah kita luahkan kepada Tuhan.
Indah sekali saat kita berjalan dalam Yesus dengan kerendahan hati. Itulah satu tahap kehidupan yang begitu luar biasa. Pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan di sorga, kami mau belajar firman-Mu tentang kerendahan hati. Kami ini sangat lemah, Tuhan. Kami ini sombong, kami ini ego dan meninggikan diri. Ajarkan kami, Tuhan, untuk menjadi seorang yang penuh kasih, penuh kelemah lembutan, dan penuh kerendahan hati. Supaya kami menggambarkan pribadi Tuhan yang hidup lewat diri kami, Tuhan, di mana kami berada. Terima kasih, Tuhan. Apa yang kami dengar, apa yang kami tonton di Pemasih Media ini, biarlah menjadi berkat kepada kami, kekuatan kepada kami, meneruskan kehidupan kami di dunia ini, di bawah naungan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pada saat ini, kita akan mendengar sebuah lagi berita misi pada Sabat yang ke-11. Dan berita misi pada Sabat yang ke-11 ini bertajuk Iman Melawan Segala Rintangan. Satu tajuk yang sangat menarik, bagaimana iman melawan segala rintangan. Dan kita akan tahu cerita ini. Dan cerita ini adalah kisah Armans. Siapakah Armans itu? Dan ada disebutkan dua nama wanita di dalam cerita ini, yaitu Anna dan juga Pauline. Siapakah Anna? Siapakah Pauline? Dan apakah kisah daripada tajuk ini, Iman Melawan Segala Rintangan? Saya mempersilakan seorang anak gadis yang akan membawakan cerita ini buat kita semua, yaitu saya menjemput Cik Acah Ebin. Saya mempersilakan. Shalom, berita mission Sabat ini bertajuk Iman Melawan Segala Rintangan. Kisah Armans dari negara Poland, pengumuman wanita berusia 95 tahun itu mengejutkan pastor dari Latvia, Armans. Wanita itu, Pauline, memberitahunya bahwa dia ingin mengubah rumah 2 tingkat itu menjadi gereja Seventh-day Adventist di ibu kota Latvia, Riga. Kemudian, dia memberikannya dokumen pemilikan untuk bangunan itu. Pauline mendapat dokumen pemilikan itu sebelum Perang Dunia Kedua. Itu berlaku pada tahun 1991. Latvia yang baru saja merdeka sedang bersedia untuk memulangkan hak milik persendirian. Pihak berkuasa Latvia sedang mencari orang-orang yang mempunyai dokumen pemilikan untuk memulangkan harta yang dirampas oleh Soviet kepada mereka. Kebetulan, Pauline mempunyai dokumen seperti itu. Dia telah menyimpan dengan baik dokumen itu sejak 1972. Apabila pemilik asal bangunan itu, Anna, yang menghampiri kematian, menyatakan hasrat agar bekas rumahnya diubah menjadi gereja Adventist. Armans tidak pernah coba menuntut semula harta sebelum ini, tetapi dia sanggup mencobanya. Dia berpikir, apa salahnya mencoba? Kisah ini bermula selepas seorang wanita Adventist bernama Anna kehilangan hartanya apabila Latvia menjadi sebagian daripada kesatuan Soviet pada tahun 1940-an. Dia memiliki sebidang tanah yang luas dengan 2 buah rumah di atas tanah tersebut. Sebuah rumah 2 tingkat dengan 2 apartemen di setiap tingkat. Manakala rumah yang satu lagi 1 tingkat mempunyai 3 apartemen. Anna mengasihi Tuhan dan gereja Seventh-day Adventist dengan sepenuh hati. Dia percaya bahwa rejim Soviet akan tumbang suatu hari nanti dan Tuhan akan mengembalikan harta itu kepadanya. Dia berpikir, bagaimanakah saya boleh menuntut semula harta yang pernah menjadi milik saya ini dan menyerahkannya kepada gereja?
Dia membincangkan keinginannya dengan seorang pastor Adventist. Tetapi dia tidak nampak cara untuk dia memberikan sesuatu yang bukan miliknya. Saudari, tiada apa-apa lagi yang menjadi milik kamu sekarang, katanya. Bagaimana Anda boleh memberikannya? Tetapi Ana percaya bahwa masa akan berubah. Jika dia tidak hidup cukup lama untuk menuntut semula harta itu dan menyerahkannya kepada gereja, maka dia akan mencari seseorang yang boleh membantu. Dia memutuskan untuk menulis wasiat di mana dia akan meninggalkan harta itu kepada rakan yang lebih muda, Pauline. Pada tahun 1963, Ana menandatangani wasiat menyerahkan harta itu kepada Pauline, dengan syarat Pauline memindahkannya kepada gereja Adventist. Dia juga menyerahkan kertas pemilikan kepada Pauline. Wasiat itu ditandatangani oleh seorang peguam dan 2 saksi yang merupakan anggota gereja. Pada hakikatnya, ia adalah dokumen fantasi karena dokumen itu tidak mempunyai sebarang kuasa undang-undang. Di bawah undang-undang Soviet, Ana tidak memiliki apa-apa. Harta itu seperti semua harta lain yang dahulunya milik persendirian, telah dinasionalisasikan. Tidak sedikit pun tanda yang akan berubah. Pembaharuan politik masih jauh. Tetapi kedua-dua saksi itu bersama Ana dan peguam yang telah menandatangani dokumen itu mengesahkan bahwa Ana telah memiliki harta itu pada satu masa. Ana tidak hidup untuk melihat impiannya menjadi kenyataan. Dia meninggal dunia dalam usia 80-an pada 1972. Hampir 20 tahun sebelum Latvia mencapai kemerdekaan. Tidak lama selepas Latvia merdeka pada tahun 1991, Pauline memutuskan untuk menunaikan janjinya kepada Ana. Pauline sudah berusia 95 tahun. Dia menyerahkan surat wasiat dan pemilikan itu kepada Pastor Armands. 2 orang saksi yang telah menandatangani wasiat itu masih hidup dan berdoa agar impian Ana menjadi kenyataan. Armands bersetuju untuk membantu Pauline mendatangani surat kuasa kepadanya. Dia perlu meredakan keadaan dan menjelaskan kepada pihak berkuasa bahwa harta itu adalah milik Pauline. Ia adalah satu proses yang agak panjang. Apa yang merumitkan lagi perkara itu, anak dan cucu Pauline sendiri yang bukan anggota gereja menuntut harta itu dikekalkan dalam keluarga itu. Tetapi akhirnya impian Ana berjaya. Pauline menerima pemilikan harta itu dan menyerahkannya kepada Adventist. Gereja dengan penuh rasa terima kasih menerima hadiah yang murah hati itu dan mulai mengadakan mesyuarat mengenai harta itu. Pembinaan bangunan gereja baharu di atas hartana itu telah siap pada 2004, 4 tahun selepas Pauline meninggal dunia pada usia 104 tahun. Armands kini berusia 76 tahun dan sudah bersarah. Dia tinggal di sebuah apartemen lama milik Ana. Dia suka bercerita tentang bagaimana Ana dan Pauline melihat hartana itu dengan mata iman. Iman 2 beradik ini sangat mengagumkan, katanya. Ana dan Pauline mempunyai iman kepada Tuhan. Persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan memberi peluang untuk mengajar orang lain tentang iman. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 akan membantu membina sebuah bangunan di ibu kota Latvia, Riga, yang akan berfungsi sebagai pusat pengaruh dengan kelas bahasa dan kelab kesehatan. Terima kasih karena merancang persembahan yang murah hati. Amin. Dengan berita mision yang sudah kita nikmati sebentar tadi, secara ringkas, luar biasa bukan? Bukan mudah untuk kita menyerahkan harta benda kita itu kepada suatu tujuan untuk Yesus. Yang mana Ana telah mewariskan
rumah 2 tingkat kepada Pauline. Dan Pauline akhirnya menyerahkan rumah 2 tingkat itu kepada Armans. Dan Armans itu adalah saksi kepada perjanjian pada masa tersebut, yaitu seorang pendeta yang berada di Poland. Puji Tuhan, bukan senang untuk melawan segala rintangan apabila setan coba untuk menggoda kita. Tetapi jika kita benar-benar memilih Yesus dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita miliki itu begitu mudah sekali kita berikan kepada Tuhan. Seperti Anna dan juga Pauline yang telah menyerahkan rumah 2 tingkat untuk dijadikan sebuah gereja Seventh-day Adventist di ibu kota Latvia. Puji Tuhan dengan cerita misi pada Sabat ini. Ya, saya percaya Anna dan Pauline mempunyai satu sikap kerendahan hati dia kepada Tuhan. Mereka menjadikan Tuhan yang pertama di dalam hidup mereka. Segala apa yang mereka miliki, rumah 2 tingkat itu, mereka serahkan kepada pelayanan Tuhan. Saya ingin membacakan satu ayat di dalam 1 Petrus 3 ayat 8. Ayat ini berbunyi seperti begini. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Di akhir ayat ini, perkataannya adalah rendah hati. Pada akhirnya, kita harus rendah hati kepada saudara-saudara kita. Puji Tuhan dengan ayat yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Dan saya senang lagi membacakan ayat yang seterusnya yang berkaitan dengan rendah hati. Mari kita membacakan satu ayat yang terdapat di dalam Amsal 18 ayat 12. Ayat ini berbunyi seperti begini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mungkin kita masih ingat cerita dongeng, ya. Cerita dongeng tentang si Arnab dan si Kura-kura. Karena si Arnab begitu sombong bahwa dia boleh mengalahkan si Kura-kura di dalam satu perlombaan. Meskipun cerita dongeng ini adalah cerita yang tidak benar, cerita yang direka-reka. Namun begitu besar nilai pengajarannya pada cerita ini. Si Arnab yang sombong akhirnya kalah di dalam perlombaan tersebut. Yang mana si kura-kura lah yang menang dalam perlombaan tersebut. Saudara-saudari, mari kita jaga hati kita. Jangan kita biarkan hati kita itu terus sombong, meninggi diri, angkuh, bongkak. Karena itu akan menyebabkan kehancuran bagi kita sendiri. Tetapi mari kita sedaya upaya merendahkan hati, mendahului kehormatan seperti dalam ayat tadi. Ya, sebentar lagi kita akan menikmati satu lagi lagu sebelum kita mendengar khotbah pada Sabat ini. Dan sudah pasti khotbah pada Sabat ini juga ada kaitannya dengan apa yang sudah saya bawa buat kita semua pada Sabat ini. Lagu yang kelima akan disampaikan secara duet oleh Gonduba dan juga Lady Juneka yang bertajuk Engkau Kekuatanku. Pada saat kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, Tuhan kekuatan kita. Pada saat kita diuji dengan amarah, Tuhan kekuatan kita.
Pada saat kita dicobai, Tuhan kekuatan kita. Mari kita menangkan Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Dan mari kita menikmati lagu yang kelima ini. Saya mempersilakan Saudara Gonduba dengan Lady Juneka. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh
sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin dengan lagu sebentar tadi, Tuhan kekuatan kita semua. Pada saat ini, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan di surga, Engkaulah kekuatan kami semua. Pada masa kami mendepani apa juga pencobaan, rintangan, halangan yang datang kepada kami. Biar kami menggunakan nama Engkau, Yesus, yang penuh kasih, untuk melawan segala pencobaan. Biarlah kami mengalahkan segala kemarahan dengan kasih. Biarlah kami mengalahkan segala kebencian dengan kelembutan. Biarlah kami mengalahkan segala kesombongan, keangkuhan dengan kerendahan hati. Ajarkan kami Tuhan, karena kami ini sangat lemah dan sebagai manusia biasa. Kami perlu pertolongan Tuhan pada setiap saat kehidupan kami. Ampunilah dosa kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami dengan firman Tuhan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, pada Sabat ini saya akan membawakan kepada kita satu firman Tuhan yang telah kami rakam, yang telah direkam oleh tim Pemasih Media semasa kami berada di Wayan. Pada sabat-sabat sebelum ini, saya sudah menyiarkan, Pemasih Media sudah menyiarkan khotbah daripada Pastor Rek Roland. Dan sabat ini, ada seorang lagi pastor yang sedang melayani di Wayan Ranau, yang akan membawakan kita satu khotbah yang sangat memberikan kita kekuatan. Sudah pasti berkaitan dengan kerendahan hati. Nama pembicara kita pada sabat ini adalah Vicky Valley bin Harold. Vicky Valley bin Harold yang berasal dari Kota Belud. Dan keanggotaan Pastor Vicky adalah di gereja SD Tambulion, Kota Belud. Tanpa mau masa, seperti saya kata tadi, pada saat ini Pastor Vicky bersama dengan Pastor Rek Roland menjadi Bible Walker di Kampung Wayan Ranau. Mari kita menikmati khotbah pada Sabat ini. Dipersilakan Pastor Vicky. Shalom dan selamat Sabat kepada kita semua. Saya sangat bersyukur karena diberikan peluang oleh Pemasih Media yang kebetulan berada di Kampung Wayan Ranau untuk program YMT, dan saya diberikan peluang untuk menyaksikan firman Tuhan pada hari Sabat ini. Jadi saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya PhD Vicky Vel yang berasal daripada Kota Belud, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar nanti. Dan saya ingin pertama-tama sekali saya ingin mengongsikan satu firman Tuhan, satu ilustrasi di mana pada zaman dahulu ada seorang yang mencari, seorang itu mencari seorang guru yang sangat hebat pada zaman dia. Dia mencari di pelosok negeri, dia mencari ke kiri, dia mencari ke kanan, dia mencari ke depan, dia mencari ke barat, ke timur, dan akhirnya dia bertemu satu guru yang dia anggap sangat hebat dan terkenal. Lalu dia mendekati guru itu dan dia berkata kepada guru itu bahwa saya mau belajar daripada dia untuk ilmu yang dia mau dapat. Tetapi apa yang terjadi? Guru itu mengajak murid itu, orang itu datang ke rumah dia, dan mereka duduk. Dan mereka duduk di suatu ruang.
berdekatan dengan kawasan hutan, dan guru itu memberikan teh, karena itu adalah pada zaman Cina, dia memberikan teh. Dan sementara guru itu menuang teh itu ke cawan seseorang yang mau menjadikan dia sebagai mentor, orang itu terus berkata kepada gurunya mengenai keadaan dirinya, siapa dirinya, apa yang dia perolehi, apa yang dia dapat, apa yang dia ada di dalam dunia ini. Dan sementara seseorang itu terus bercakap, guru itu menumpahkan air itu sampai melimpah cawan itu. Dan apabila murid itu menyadari bahwa air itu sudah melimpah, dia berkata kepada guru itu, "Guru, cawan itu sudah melimpah." Dan reaksi guru itu hanyalah tersenyum dan kemudian berkata, "Begitulah keadaan kau ketika kau datang ke sini, cawanmu sangat melimpah. Kau pergi dulu bila cawanmu sudah kosong." Jadi inilah tajuk firman yang saya bawa pada hari Sabat ini adalah luar binasa keadaanmu. Luar binasa keadaanmu. Jadi mari kita melihat salah satu peristiwa murid Yesus bersama dengan Yesus, di mana ada satu peristiwa yang saya sangat merasakan itu sangat menarik bagi untuk kita memperhatikan salah satu teladan Yesus yang terutama, yang terbesar yang pernah Yesus berikan kepada muridnya. Peristiwa yang pertama dalam Matius 20 ayat 20 dan 28. Matius 20 ayat 20 dan 28. Apa yang dikatakan di sana? Pada waktu itu istri Zebedeus datang mendapatkan Yesus. Dan apa yang dia mau? Dia berkata bahwa berjanjilah apabila engkau menjadi raja, kedua-dua anakku akan duduk di kerajaanmu di kiri dan di kanan. Apa maksudnya? Maksud dia adalah ibu itu mau anak dia menjadi seorang yang terbesar di dalam kerajaan Yesus, di kiri dan di kanan. Dia mau sama-sama setara dan memerintah bersama dengan Yesus. Ini adalah peristiwa yang pertama. Dia bertemu dengan Yesus untuk menjadi yang terbesar di antara semuanya. Dan kau tahu apa reaksi para murid Yesus yang lain? Mereka sangat marah kepada dua orang saudara itu. Mereka sangat marah karena mereka juga menginginkan hal itu, yaitu perkara yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan apabila yang lain mendengar bahwa dua saudara ini maukan kedudukan yang tinggi dalam kerajaan surga, yang lain juga cemburu. Tetapi perhatikan kata Yesus. Yesus memberikan kata ini. Dia katakan, siapa yang ingin menjadi orang yang pertama dalam kalanganmu, haruslah menjadi hambamu. Yesus sudah memberikan paradoks kerajaannya. Yang terbesar haruslah menjadi terkecil. Itulah yang Yesus maukan. Namun, peristiwa itu tidak terjadi sampai di sini. Dan para muridnya masih belum dapat menangkap apa yang Yesus katakan. Jadi, kita pergi ke peristiwa yang kedua. Apa yang terjadi di sana? Di dalam Markus 9 ayat 33 dan 37. Ketika itu, Yesus sudah berada di kota Kapernaum. Dan sesudah mereka tiba di kota Kapernaum, lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kau bincang? Apa yang kamu orang bincang time kamu berjalan dalam perjalanan ke kota Kapernaum? Dan mereka semua terdiam. Kenapa mereka terdiam? Sebab mereka bergaduh tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ini adalah peristiwa yang kedua.
Mereka masih belum dapat memahami perkataan Yesus yang pertama. Dan sekarang mereka bergaduh sesama sendiri. Siapa yang terbesar, siapa yang mendapat kedudukan yang tinggi bersama dengan Yesus. Tetapi perhatikan kata Yesus. Dia katakan begini. Kali ini bukan hanya perkataan, dia mengambil seorang anak dan dia letakkan di tengah-tengah mereka. Dan kemudian dia memeluk anak itu dan berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kali ini Yesus mengambil satu contoh, seorang anak kecil. Dan Yesus memberikan ilustrasi itu, perumpamaan itu kepada 12 muridnya. Bahwa kerajaan Tuhan bukan seperti yang mereka inginkan. Bukan seperti yang mereka bandingkan dengan keinginan seorang manusia berdosa. Tetapi adalah suatu message yang Yesus kemudian berikan lebih dalam lagi dalam peristiwa yang ketiga. Apa yang terjadi? Dan peristiwa yang ketiga adalah satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan karena pada peristiwa yang ketiga para murid Yesus bergaduh lagi. Mereka bergaduh lagi pada malam perjamuan kudus. Bayangkan, mereka bergaduh lagi pada malam perjamuan kudus. Mereka bertengkar pada saat Yesus mau memulakan perjamuan kudus. Hati mereka tidak bersatu hati. Hati mereka jauh daripada apa yang Yesus sudah sampaikan kepada mereka dalam 2 peristiwa yang sebelumnya. Mereka masih tidak memahami apa yang berlaku. Tetapi akhirnya Yesus melakukan satu contoh yang terbesar bagi para muridnya. Di dalam malam perjamuan kudus itu, Yesus melakukan satu tindakan yang sangat luar biasa, berbanding daripada keadaan yang mereka yang luar binasa. Di mana akhirnya dalam Yohanes 13 ayat 4 dan 5, Yesus bangun. Setelah dia melihat para muridnya bergaduh, Yesus bangun. Dan apa dia lakukan? Dia menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Dan apa dia lakukan? Dia mencuci, membasuh kaki murid-muridnya. Dan sudah tentu ini adalah contoh teladan Yesus terakhir. Bagaimana menyelesaikan masalah yang dialami oleh para murid Yesus. Itu mereka saling bergaduh, menentukan siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang mau posisi yang tinggi di antara mereka. Tetapi contoh Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa hanya kerendahan hati yang mampu untuk menembusi atau memasuki kerajaan Tuhan. Karena masuki kerajaan Tuhan bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh orang berdosa. Meskipun kita diletakkan dalam posisi gereja yang tertinggi, posisi gereja yang teragung, tapi kata Yesus bilang, kerendahan hati adalah komponen yang penting dalam kerajaannya. Kalau tidak ada kerendahan hati, kita menjadi para murid Yesus yang saling bergaduh, bertengkar, berselisihan paham di dalam gereja. Kita yang paling terutama, kita mau yang terbesar. Tetapi apabila kita melihat kembali kehidupan para murid Yesus, hal itu sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Dan Yesus sudah memberikan contoh itu, yaitu kerendahan hati. Nah, ada satu lagi contoh Yesus berikan tentang kerendahan hati. Ini adalah kerendahan hati yang terbesar yang pernah Yesus berikan di dalam dunia ini. Dia mengorbankan segala sesuatu yang dia ada untuk datang ke dunia ini. Mari kita perhatikan dalam Filipi
Filipi ayat 2 dan Filipi pasal 2 ayat 3 dan 8. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 8. Paulus katakan bahwa jangan lakukan apapun karena kepentingan diri sendiri atau keakuhan. Dalam kerendahan hati, biarlah setiap orang menganggap yang lain lebih tinggi daripada yang lain. Ini sudah Yesus katakan, barang siapa yang terbesar adalah itu yang menjadi hamba bagi semua orang. Dan dia katakan lagi, hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam Kristus Yesus. Apakah itu, saudara? Begini, dia yang sekalipun dalam bentuk Allah tidak menganggap kesetaraan Allah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengetepikan martabat dirinya, mengambil bentuk seorang hamba dan datang dengan rupa manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat hingga kepada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Ini adalah contoh Yesus yang terbesar. Dia juga memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Dia juga memiliki kuasa sebagai pencipta. Dia juga memiliki apapun yang melebihi daripada ciptaannya. Tetapi Yesus mengajarkan kita satu perkara yang penting pada hari ini, yaitu dalam kerendahan hati dia sanggup turun ke dunia, menjadi manusia dan mati bagi kita. Dan itulah kerendahan hati yang terbesar. Dan karena itulah perkara yang para murid Yesus lihat dalam pelayanan mereka bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun, menunjukkan bahwa kerajaan Tuhan bukan datang dengan apa yang kita ada, tetapi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kita tidak perlu bermegah, kita hanya menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur, kerendahan hati. Dan sebagai ilustrasi, ada 2 ekor kambing. Mereka ingin melintasi gunung-gunung. Dan kebetulan ada satu jembatan saja yang ngam-ngam, yang muat-muat bagi mereka. Dan 2 kambing itu saling tidak mau memberikan laluan mereka masing-masing. Mereka melekat kepala mereka. Mereka tidak mau memberikan ruangan. Siapa yang maju itu yang akan jalan terus. Tapi dua-dua itu sama kuat. Dan begitulah mereka lakukan selama 3 hari. Tetapi apa yang berlaku? Salah satu kambing itu akhirnya merendahkan kepalanya dan membiarkan kambing yang lain melintasi dengan selamat. Dia pun melintasi dengan selamat. Sebab itu kerendahan hati sangat penting, saudara-saudara dan saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Ada peribahasa mulia mengatakan hal ini. Dia mengatakan seperti ini. Ikut resmi padi, makin berisi, makin tunduk. Maksud dia, semakin tinggi ilmu dan darjat seseorang, dia tetap merendah diri dan tidak menyombong diri. Dan itulah pengalaman murid Yesus bersama dengan Yesus. Dan mereka mempelajarinya semasa Yesus masih ada di dunia. Itu kerendahan hati. Meskipun mereka bergaduh pada saat itu, Tuhan tetap memberikan mereka nasihat. Dan nasihat yang terbesar adalah ketika mereka melakukan perjamuan kudus. Jadi, mari kita pada hari ini, kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di sesama manusia, karena itulah Yesus sudah berikan kepada kita dalam Injil yang sudah dicatatkan bahwa kerendahan hati adalah kualiti manusia yang luar biasa. Manakala keangkuhan atau mencari yang terbesar adalah kualiti luar binasa. Amin dan puji Tuhan dengan khotbah yang sudah disampaikan oleh Pastor Wiki sebentar tadi. Jika kita memiliki sikap kerendahan hati, kita adalah luar biasa.
Tetapi jika kita memiliki kesombongan, keangkuhan, kita akan menjadi luar binasa. Satu ayat yang saya ingin kongsikan dalam Lukas 14 ayat 11 yang berbunyi seperti ini. Tuhan berkata, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Amin. Mari kita menjadikan ayat ini sebagai pegangan hidup kita. Apabila kita berjumpa berada di luar sana, mari kita mengutamakan sifat Tuhan dalam kehidupan pribadi kita dengan menjadi seorang yang luar biasa karena kerendahan hati. Saudara-saudari, mari kita datang lebih hampir kepada Tuhan, karena lagu seterusnya bertajuk Ku Datang Hampir. Dan lagu ini merupakan lagu di dalam LPMI 113. Dan lagu ini adalah dalam bentuk -1. Tidak ada suara orang yang menyanyikan lagu ini. Oleh itu, pada waktu -1 ini berkumandang, mari kita bernyanyi bersama-sama mengikuti -1 daripada lagu LPMI 113, Ku Datang Hampir. Mari kita menyanyikan lagu ini di mana juga kita berada pada saat ini. Dipersilakan. Jadi, mari kita akhiri doa kita, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kuduskan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat sabat yang kami terima pada hari ini Tuhan. Karena Engkau begitu setia terhadap kami Tuhan, sehingga kami dapat beribadat pada saat ini Tuhan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Dan kami sebentar tadi telah mempelajari bahwa kerendahan hati adalah satu komponen yang penting di dalam kehidupan kami Tuhan, di mana Engkau telah menunjukkan kepada para murid-Mu dan teladan-Mu yang terbesar itu datang ke dunia daripada seorang yang sangat agung,
akhirnya menjadi seorang manusia yang menderita dan mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih yang begitu besar. Biarlah Roh Kudus tetap bekerja dalam hati kami Tuhan. Biarlah kualitas kerendahan hati itu wujud dalam kehidupan kami Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Dan semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sampai kita jumpa lagi untuk pertemuan kita di Sabat yang ke-12 pula pada Sabat depan. Dan semoga apa yang sudah kita nikmati di siaran Pemasih Media pada Sabat ini akan menjadi berkat kekuatan buat kita semua. Marilah kita merendahkan hati kita menjadi seorang yang manis budi pekerti, dan penuh kelemah lembutan apabila kita berada di mana juga kita berada. Biarlah gambar Yesus yang dapat dilihat melalui perwatakan dan tingkah laku kita. Ya, kita akan jumpa lagi di Sabat depan. Terima kasih kepada semua yang sudah melayani Rea Ministry, Lord Voice Channel, Kolisi Channel, The Semual Family, dan channel Gonduba. Mari kita subscribe semua channel ini supaya memberi mereka dorongan untuk terus menyediakan bahan-bahan video yang boleh kita nikmati dan boleh kita ulang share menjadi berkat kepada kita semua. Terima kasih kepada Pastor Wiki. Semoga Pastor Wiki dan juga Pastor Rick Roland di Wayan akan terus bersemangat di sana bersama-sama dengan warga Wayan. Seperti edisi Pemasih Media sebelum ini, kita sudah melihat edisi Kampung Wayan bersama dengan Pastor Rick Roland. Mari kita terus kuatkan iman percaya kita hanya bersandar kepada Yesus dan menjadi seorang yang luar biasa karena kerendahan hati. Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi pada Sabat depan, Sabat ke-12. Bye-bye.